Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sampit, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam limpahan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan menceritakan satu keluarga yang begitu mulia dan memiliki kedudukan luar biasa di sisi Allah, sehingga Allah memberikan suatu kemuliaan dengan keluarga ini dalam sebuah Al-Quran, yang mana Allah mengabadikan keluarga ini dalam sebuah surah yang bernama Ali Imran. Sebelum kita memulai cerita ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengembangkan channel ini dengan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga tidak ketinggalan untuk menerima informasi terbaru dari video kami. Terima kasih. Keluarga Ali Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Lalu siapakah keluarga Imran ini? Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, keluarga Imran adalah keluarga yang mulia. Dalam kurun sejarah, Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabadikan keluarga Imran ini di dalam surah Al-Imran, yang mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh alam sebagai satu keturunan yang sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Ali Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Ayud bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, istri Imran bernama Hannah binti Afaquda. Ada juga yang menyebut Kauda bin Qubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar ini daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran surah Ali Imran ayat 35. Keluarga Ali Imran memiliki anak. Yang pertama yaitu Asya. Asya adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Yang kedua yaitu Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Asiyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Astarit dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagaimana orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana firman-Nya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa
dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar berzina. Quran An-Nisa ayat 156. Dan di dalam firman yang lainnya Allah berfirman, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Dan Allah kuatkan lagi dengan firman-Nya, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Al-Anbiya ayat 91. Para pecinta ikhwan sempit yang diberkahi Allah, dalam keluarga Imran memiliki nasab yang begitu mulia, bahkan sampai keturunannya pun begitu mulia. Dan cucu-cucunya diantaranya yaitu yang pertama Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Rasul Allah dan kalimat Allah yang disampaikan pada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada tauhid, menyembah Allah semata. Tetapi dengan perjuangan yang luar biasa, juga banyak yang membenci, menghina, menghujah, dan menafikan Nabi Isa alaihi salam. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah As-Sab ayat 6, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Isa alaihi salam mendakwahkan kepada para Bani Israel. Beliau mengatakan akan datang nanti seorang Rasul yang bernama Ahmad, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad. Dan firman-Nya yang lain dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 72, Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sesungguhnya yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat oleh Allah di sisinya, ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita di dalam surah Quran An-Nisa 157-158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan menjelang hari kiamat kelak Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus upeti, harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka.
Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan cucu Imran yang kedua yaitu Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah hamba dari utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa.'" Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab, katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan dirimu dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Ali Imran ayat 38 sampai 39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya, yang mana dijelaskan di dalam Quran Surah Maryam ayat 7, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkan hikmah di usia beliau dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Yahya alaihi salam dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidaklah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, 'Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.'" Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Bazzar. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, dalam kewafatan Nabi Yahya alaihi salam, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihi salam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridha padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya padaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya alaihissalam dalam suatu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang raja Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Nabi Yahya alaihi salam. Perempuan itu kirim seseorang untuk membunuhnya. Wallahu alam bisawab. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, inilah keluarga Ali Imran yang Allah muliakan, yang Allah beri kedudukan yang mulia di sisinya, dan Allah agungkan dan Allah abadikan dalam surah Ali Imran. Dari cerita ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah begitu taatnya Ali Imran kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan sehingga menjadi tauladan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.